Where are you gonna pull back to? They're all over the perimeter. Now you be advised. Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul Platoon. Film ini dirilis pada tahun 1986 ya Bro Bre. Berlatar belakang saat Perang Vietnam di mana sebuah peleton Angkatan Darat Amerika mendapatkan perlawanan sengit dari tentara NVA di wilayah sendiri. Selain itu, di dalam peleton tersebut terdapat dualisme kepemimpinan yang merusak kerjasama mereka. Film ini merupakan trilogi pertama dari sutradara Oliver Stone dan merupakan pengalaman pribadinya selama menjadi sukarelawan Angkatan Darat Amerika di Perang Vietnam. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Tanpa berbasa-basi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, kita langsung aja ke alur ceritanya Bro Bre. Let's go! Yeah! Pada tahun 1967, sukarelawan Angkatan Darat Amerika Serikat yaitu Chris Taylor tiba di Vietnam Selatan dan ditugaskan ke sebuah peleton infanteri dari Divisi Infanteri ke-25 dekat perbatasan Kamboja. Padahal baru seminggu bertugas, tapi dia merasa sudah tidak kuat menjalankan tugas rutinitasnya. Mulai dari berpatroli di hutan sampai hampir mati digigit semut merah. Dan juga sampai menggali lubang pertahanan yang membuatnya hanya punya waktu istirahat 4-5 jam per hari. Sebagai prajurit baru di situ, dia merasa diabaikan. Tidak ada yang mengajarinya mengerjakan sesuatu. Namanya pun tak ada yang tahu. Dan dia berpikir sepertinya tak akan sanggup bertahan sampai 1 tahun di sana. Peleton tersebut secara resmi dipimpin oleh Letnan Wolf yang masih muda dan kurang berpengalaman. Tetapi pada kenyataannya, prajurit tunduk pada 2 bawahannya yang lebih tua dan lebih berpengalaman, yaitu Sersan Barnes yang keras dan sinis, dan satu lagi Sersan Elias yang lebih idealis dan masuk akal. Singkat cerita, Chris segera dikirim bersama Barnes, Elias, dan tentara veteran dalam penyergapan malam yang direncanakan untuk pasukan tentara Vietnam Utara atau NVA. Di bawah guyuran hujan, mereka beristirahat sejenak di tengah hutan sebelum penyergapan. Chris kembali berpikir bahwa dia sekarang sedang bersama orang-orang yang tidak diperdulikan, yang berasal dari kalangan miskin yang akhirnya berakhir di Vietnam. Kita diperlihatkan Chris dibangunkan untuk gantian berjaga. Dia juga diajarkan cara meledak ranjau kolimor. Dan saat waktu jaganya usai, dia menyerahkannya pada junior yang bertugas selanjutnya. Tapi karena masih mengantuk, juniornya malah tidur lagi. Chris terjaga karena semut yang mengerubungi tubuhnya. Lalu dia melihat tentara NVA mendekati prajurit Amerika yang sedang tidur sebelum mereka ketahuan. Kita diperlihatkan Chris kesulitan melepaskan pin ranjaunya. Saat ranjaunya meledak, tentara musuh sudah banyak yang lewat. Terjadi baku tembak singkat di antara mereka sebelum tentara NVA pergi. Dan Chris pun terluka terkena tembakan yang menggores tengkuknya. Sementara rekan baru Chris yaitu Gardner tewas dengan luka parah di badannya. Come on, Gardner, hang it. Barnes pun memarahi para prajurit yang harusnya berjaga tapi malah tertidur sehingga mengakibatkan kekacauan ini. Don't sleep on no fucking ambush. Singkat cerita, setelah kembali dari rumah sakit, Chris terikat dengan orang-orang Elias yang selalu ditindas oleh O'Neill, yaitu orang kepercayaannya Barnes. You're going on reports now. Yeah, both of you come with me. I got a little job for you. Lalu mereka disuruh melakukan pekerjaan berat, sementara kelompoknya Barnes lebih banyak bersantai. Elias dan kelompoknya yang lebih santai memiliki kebiasaan menghisap ginji. Rah pun menyambutnya dengan sebatang rokok ginji. Chris pun merasakan rasanya asap ginji untuk pertama kalinya.
Lalu Elias memberikan Chris salam dari senapannya. Sementara di tempat lain, kelompok Barnes memiliki hobi lain untuk menghabiskan waktu luang. Letnan Wolf menghampiri satu persatu kelompok itu hingga tiba ke tempat Barnes dan kelompoknya yang sedang bermain, tapi dia kesusahan membaur dengan prajuritnya. Selama patroli berikutnya, pada hari pertama tahun 1968, mereka menemukan banyak bunker di dalam hutan. Elias bertugas memeriksanya dan menemukan ruang perawatan. Sedangkan Chris kebagian berjaga di luar dan saat itu tidak sengaja seekor ular melintasinya. Dua prajurit Amerika memeriksa sebuah dapur di mana masih ada rebusan air yang mendidih. Lalu mereka terkena jebakan NVA yang menaruh kertas di dalam kotak. Namun saat diangkat, sebuah ranjau meledakkan mereka. Singkat cerita, pasukan yang selamat selain Elias melanjutkan patroli ke sebuah desa terdekat. Namun di tepi sungai, mereka kembali menemukan seorang prajurit yang sudah tewas tergantung dengan misterius. Kita juga diperlihatkan Barnes menembak seorang warga desa yang hendak kabur. Peleton pun semakin marah ketika mereka menemukan persediaan musuh dan gudang senjata di desa itu. Tak butuh waktu lama, Barnes menggranat penyimpanan itu dan memaksa warga yang bersembunyi untuk keluar semua. Chris mengira warga desa yang berada di Vietnam Selatan itu berjuang bersama Amerika, tapi ternyata mereka berkhianat. Dia yang kesal melampiaskan kepada salah satu warga, tapi tak sanggup membunuhnya. Akhirnya prajurit Banilah yang membunuhnya. Barnes melalui seorang tentara berbahasa Vietnam bernama Lerner yang diperankan oleh Johnny Depp secara agresif menginterogasi kepala desa tentang apakah penduduk desa telah membantu NVA. Dalam kemarahan, Barnes menembak mati istri kepala desa setelah dia berteriak padanya. Lalu dia juga mengancam akan membunuh putri kepala desa. Tak lama, Elias pun tiba, terlibat pertengkaran fisik dengan Barnes atas pembunuhan itu, sebelum Wolf memisahkan mereka dan memerintahkan gudang persediaan dihancurkan. Desa pun dibakar dan menahan warga desa. Lalu kita diperlihatkan dua orang gadis diperkosa oleh gengnya Barnes. Chris yang marah pun menyelamatkannya dan menyebut kelompoknya Barnes sebagai binatang karena tidak punya hati. Kita juga diperlihatkan beberapa rumah meledak saat mereka pergi, yang menunjukkan memang ada gudang amunisi di desa itu. Dan ketika peleton kembali ke pangkalan, komandan kompi veteran yaitu Kapten Harris menyatakan bahwa jika pembunuhan ilegal terjadi, mereka akan diadili di pengadilan militer. Hal itu membuat Barnes khawatir kalau Elias akan bersaksi melawan dia. Para kelompoknya juga menyalahkan Elias karena peleton ini bisa terkena masalah. Singkat cerita, pada patroli berikutnya peleton itu disergap dan ditembaki, membuat Lerner yang berada di depan terluka. Lalu Chris menuju ke depan dan berusaha untuk menyelamatkan mereka yang terluka. Di tengah baku tembak itu, Wolf meminta bantuan artileri. Sementara Elias dan Barnes kembali berdebat saat menentukan serangan balasan. Chris pun sudah sampai di depan dan menggranat lubang tentara NVA. Kemudian perlahan menarik Lerner. Semakin banyak prajurit yang terluka ketika Letnan Wolf secara tidak sengaja mengarahkan serangan artileri ke unitnya sendiri. Dan di tempat lain, Chris berhasil membawa Lerner ke tempat medis. Lalu Elias mengajak Chris dan dua prajurit lainnya untuk mencegat pasukan musuh yang mengapit. Kita diperlihatkan Barnes marah ke Wolf karena salah memberi koordinat. Dia pun meminta tim artileri untuk mengecek lagi koordinatnya.
Akhirnya Elias membagi mereka menjadi 2 tim. Chris dan 2 prajurit berjaga di hutan, sedangkan dia sendirian akan berjaga di dekat sungai. Chris menembaki tentara NVA yang hendak kabur. Lalu Barnes datang dan menyuruh mereka ikut mundur dan meninggalkan Elias. Sementara Elias berhasil mencegah tentara NVA dan membunuh beberapa orang sebelum Barnes menemukan Elias dan menembaknya. Singkat cerita, Chris yang datang dibohongi Barnes kalau Elias sudah dibunuh oleh NVA. He's dead? Yeah. He's back there about 100 feet. Dan saat peleton itu dijemput dengan helikopter, mereka melihat Elias yang terluka parah, muncul dari pepohonan dan dikejar oleh sekelompok tentara Vietnam Utara yang akhirnya membunuhnya. Sesampainya di pangkalan, Chris menduga bahwa Barnes bertanggung jawab atas luka parah Elias. Dia juga mencoba membujuk kelompoknya untuk membalas Barnes dan membunuhnya. Tapi penolakan keras datang dari Rah yang tahu betul seperti apa Barnes dan takut akan balik melukai mereka. Tiba-tiba Barnes datang dan mengolok-olok mereka yang tidak bisa menerima kenyataan. Dia bahkan memprovokasi mereka untuk membunuhnya saat itu juga. Lalu Chris menyerang Barnes yang mabuk, tetapi dengan cepat dikalahkan. You motherfucker! Barnes kelihatannya sangat siap untuk membunuh Chris. Rah pun memberitahu Barnes bahwa tidak sebanding dengan 10 tahun penjara jika membunuh seorang prajurit tamtama. Jadi Barnes hanya menggores Chris di dekat matanya sebelum pergi. Singkat cerita, peleton itu dikirim kembali ke garis depan untuk mempertahankan posisi bertahan. Mereka bergabung dengan batalion lain di bawah kepemimpinan Kapten Harris. Wolf pun menunjuk Rah untuk memimpin bekas kelompoknya Elias yang hanya tersisa 5 orang. Rah yang tak dapat menolak dan akhirnya menerimanya. Chris masih tak habis pikir dengan apa yang terjadi di tentara Amerika ini. Orang seperti Elias bisa mati mengenaskan, dan Barnes bisa membuat aturan seenaknya. King juga menasihatinya untuk menjaga konsumsi ginjinya agar tak kecanduan. Tak lama King diberitahu bahwa masa tugasnya sudah selesai dan dia diperbolehkan kembali ke Amerika. Sebelum pergi dia meminta Chris untuk tidak terlalu banyak berpikir dan lebih berhati-hati. Singkat cerita, sebuah tim di dalam hutan diserang oleh ratusan tentara NVA. Harris pun meminta koordinat mereka untuk mengirimkan bantuan. Tapi selang beberapa detik malah tentara NVA yang bersuara. Dari dalam hutan kita diperlihatkan tentara NVA bergerak dan tidak sengaja menyalakan flare. Chris yang berbagi lubang perlindungan dengan Prancis pun melihat mereka menghancurkan garis di depannya. Rah juga meminta mereka tetap bertahan di lubang perlindungan karena serangan udara akan segera datang. Akhirnya mereka keluar dari lubang sebelum dihancurkan oleh roket NVA. Singkat cerita, Chris dan Francis menemukan keberanian dan menyerang balik. Mereka membunuh banyak NVA. Kita diperlihatkan Bunny dibunuh di lubangnya dan Junior yang masih berusaha kabur juga terbunuh. Sedangkan O'Neill yang dikenal karena melalaikan tugas dan menjadi salah satu antek Barnes bersembunyi di bawah tentara yang mati agar tidak terlihat. Di markas, mereka menghubungi komando untuk segera mengirimkan serangan udara. Tentara NVA pun sudah sampai di situ. Dan seorang tentara NVA yang dipersenjatai dengan bahan peledak menghancurkan markas batalion dalam serangan bunuh diri. Sebagian besar peleton termasuk Wolf dan sebagian besar pengikut Barnes terbunuh dalam pertempuran. Sekarang dalam komando pertahanan, Kapten Harris memerintahkan dukungan udaranya untuk mengeluarkan semua persenjataan mereka yang tersisa dan meledakkan wilayahnya. Selama kekacauan tersebut, Chris bertemu Barnes yang terluka dan menjadi kalap. Tepat saat Barnes akan membunuh Chris, kedua pria itu pingsan karena serangan udara. Singkat cerita, Chris sadar kembali keesokan paginya dengan cukup banyak luka di tubuhnya.
Lalu dia mengambil senapan musuh dan menemukan Barnes yang memerintahkannya untuk memanggil petugas medis. Melihat bahwa Chris tidak mau membantu, Barnes dengan hina memerintahkan Chris untuk membunuhnya. Chris pun melakukannya. Dan tak lama bantuan pun datang. Francis yang selamat dari pertempuran tanpa cedera sengaja menusuk kakinya sendiri. O'Neill juga selamat, begitu juga Rah. Prajurit yang tewas pun dikubur dalam satu lubang yang disaksikan oleh Kapten Harris. Dan Francis memberitahu Chris bahwa karena mereka telah 2 kali terluka, maka mereka dapat kembali ke rumah. Chris pun mengucapkan selamat tinggal kepada pasukan yang tersisa saat helikopter membawanya pergi bersama dengan tentara terluka lainnya. Dan karena sangat emosional, Chris terisak sambil menatap bekas pertempuran yang penuh dengan mayat. Dalam hati, dia mengatakan bahwa meskipun perang sekarang sudah berakhir untuknya, itu akan tetap teringat selama sisa hidupnya. Tamat. Gimana menurut kalian tentang film ini, Bro Bre? Menegangkan dan melemaskan ora? Terima kasih sudah mau menonton video ini, Bro Bre. Sampai ketemu di video selanjutnya ya, Bro Bre.